kepastian. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu nama budaya. dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indi selaku guru mata pelajaran sejarah yang mengajar di kelas 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra. Dan saya Fahira Suci Mafira. Hai guys, perkenalkan nama saya Irfaki Alifatri Susono. Saya Muhammad Azam Madallah Nuristami. Saya Ahmad Husan. Perkenalkan, saya Andi Simpur Siang. Saya Amira Alfadia. Saya Sasi Kirana. Saya Fitra Aulia. Saya Nur Halisa. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan yang telah diraih dengan darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Mari kita menghormati jasa mereka dan terus melanjutkan perjuangan mereka untuk membangun negara yang adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan bahwa kita telah bebas dari belenggu penjajahan dan siap untuk membangun negara yang adil dan makmur. Mari kita terus menjaga dan menghormati semangat proklamasi ini. Kita harus selalu mengingat perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Mereka telah memberikan segalanya untuk kita, dan sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan mereka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar berita tersebut melalui siaran radio PBC, British Broadcasting Corporation. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Kita harus menolak kemerdekaan ini sendiri. Kita harus buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Maka segera proklamasikan secepatnya. Tapi aku harus membicarakan ini terlebih dahulu bersama Laksamana Medan. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Kita harus mendiskusikan ini dengan hati. Tidak ada waktu lagi, Bung. Jika kita menunggu lebih lama, kesempatan ini akan hilang. Tapi aku tidak bisa meninggalkan PPKI begitu saja. Aku harus menghormatinya. Para pemuda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, serta Alamsyah. Mereka semua sepakat mendesak Soekarno-Hatta. Usaha kita gagal. Soekarno dan Hatta tidak mau bertindak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menculik Soekarno dan Hatta, membawa mereka ke tempat yang aman di luar jangkauan Jepang agar proklamasi bisa segera dilaksanakan. Mereka harus dibawa di ringan Timplok. Di sana kita akan memaksa mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Jika Anda tidak ikut dengan kami, Anda akan dianggap sebagai pelopor penyerangan pemuda di Jakarta. Anda akan ditangkap oleh Jepang. Apa yang kalian rencanakan? Ini terlalu berbahaya. Kami tidak punya pilihan lain, Bung. Kemerdekaan Indonesia ada di tangan kita. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Ranges Dengklok.
Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi 2 bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan seolah-olah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Khairul Saleh dan kawan-kawan mempengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Apa-apaan ini? Kita coba denganku. Ada apa? Mereka mencuri Soekarno dan Hatta. Hah? Apa? Keesokan harinya, Ahmad Soebarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mau apa? Di mana Soekarno dan Hatta? Mau apa kamu? Mau marah dengan saya? Hatta. Soekarno. Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? tidak apa-apa. Di Jakarta tidak ada peristiwa apa-apa. Benar kata Syahrir, kita harus ke Jakarta secepatnya. Benar. Akhirnya golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian, Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah dijanjikan Jepang yang akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Indonesia berhak atas kemerdekaannya. Bagaimana sekarang? Kita tidak ada yang membawa naskah proklamasi yang pernah kita tulis. Tapi di antara kita bertiga, Bung yang paling bagus tata bahasanya. Tapi Bung yang menuliskannya. Iya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Sampai akhir pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno bersama BM Dia Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha. Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno dalam keadaan Soekarno sedang sakit. Ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kau ku puja, kau ku kasihi.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Di zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional. Tampaknya kita menyadarkan diri di depan mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun terhadapnya sekarang. Tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air kita. Kita sendiri hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah perubahan nasib kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Apa ini? Apa saya bilang salah? Apa? Justru kok muncul kok. Bagaimana sekarang? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video